Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jaga umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Dan alhamdulillah berkat nikmat iman dan Islam pula kita pada hari ini, tepatnya pada tanggal 7 Muharram ya 1446 Hijriah, bisa berkumpul kembali, bisa bertemu kembali dan memantau thalabul ilmi, yaitu mengikuti kajian Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz yang Herdiana MPDI. Untuk membersihkan waktu, maka mari kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Tentunya di dalam kesempatan yang berbahagia sekarang ini, saya selaku Ketua DKM mengucapkan banyak terima kasih dan mengucapkan selamat datang ya kepada para jamaah sekalian, baik dari jamaah Masjid Islam beserta pengurusnya, jamaah Masjid Al-Hidayah, dan juga ada jamaah Masjid Al-Jihad ya. Mungkin kalau Masjid Hakullah, mungkin Hidayah karena sudah pengajiannya sudah lebih dulu ya. Tentunya pada malam ini juga kita akan mengikuti kajian ayat suci Al-Quran yang mana yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadian, yang mana Bapak Ustad untuk bulan yang lalu telah banyak membahas masalah ciri-ciri orang yang munafik ya. Minan nasi mayaqulu amanu billahi wa bil yaumil akhir. Nah, terus langsung dengan yuhadiun Allah, mereka menipu orang-orang yang beriman dan menipu Allah karena mereka menipu dirinya sendiri. Kalau saya juga menjelaskan ayat ke-18 ya, bagaimana karakteristik daripada orang-orang yang munafik tersebut. Jadi tentunya pada kesempatan ini kita setelah mengetahui ya bagaimana karakter sifat sebenarnya orang munafik, untuk selanjutnya Pak Ustaz akan melanjutkan ayatnya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan saja kepada Pak Ustaz untuk memulai acara pengawasannya. Makanya
dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpah curahkan rahmat, maghfirah dan hidayah Allah kepada kita semua. Hadirin ibadah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan kajian tafsir Al-Quran sebagaimana sudah disampaikan prolognya atau pendahulunya oleh Pak Yai Pak DKM, bahwa pada kesempatan ini insya Allah akan membahas masih berkaitan dengan ciri-ciri orang munafik, yaitu pada bagian ayat ke-11 pada bulan yang itu ayat 8, 9, 10. Insya Allah sekarang ayat 11 dan 12. Sebelum lebih jauh, barangkali kami ingatkan lagi bahwa awal surat Al-Baqarah ini dari ayat 1 sampai ayat 20 membagi manusia menjadi 3. Dari ayat 1 sampai 20 membagi manusia menjadi 3. Pertama, manusia beriman. Yang kedua, yang kafir. Yang ketiga, yang munafik. Pembahasan orang beriman dengan ciri-cirinya itu mulai dari ayat 1 sampai 5. Pembahasan orang kafir dan ciri-cirinya itu ayat 6 dan 7. Pembahasan orang-orang munafik dan ciri-cirinya itu mulai ayat 8 sampai ayat 20. Ya, jadi ada 13 ayat total. Kenapa pembahasan orang munafik begitu panjang, tidak seperti orang kafir yang cukup 2 ayat? Karena orang munafik itu dibahas musuh dalam selimut, ibaratnya sulit untuk dideteksi, diketahui, kecuali pada keadaan tertentu baru kelihatan wujud asli. Dan karena memang orang munafik ini orang yang berpura-pura masuk Islam. Kalau zaman Belanda Profesor Kubro itu yang memang melahirkan ajaran-ajaran dan malah menjauhkan umat Islam dari Islam. Seperti Quran tidak boleh diterjemahkan. Yang pada saat itu kajian-kajian ini mengusulkan kepada gurunya agar Quran ini dibahas, diterjemahkan, sehingga kemudian nanti RKKP ini dikenal dengan gerakan emansipasi wanita. Karena memang pelopor, tapi sebetulnya dalam keilmuan ada tidak kode gitu. Ini kan hari Kartini malah wilayah kita jadi makin kode gitu, pakai tanggul ya, cara menakutkan lah. Makanya padahal emansipasi versi era Kartini itu kemajuan ilmu bagi perempuan. Jadi ulang pintar saya bapak-bapak hukum gitu. Ibu-ibu biasa aku ulang pintar dengan satu-satu mereka sudah kan. Makanya beliau jadi pelopor. Mau di Bandung mah Raden Dewi Sartika, menjadi kenalannya, dengan Dewi Sartika. Nah, seperti iman kalian. Jadi orang-orang yang berpura-pura masuk Islam tujuannya merusak Islam dari dalam. Tapi memang terlihatnya asa asli gitu. Malah di
bisa jadi terlihat seperti lebih alim gitu. Korea sama Wisma, panjangnya sudah satu, udah lebih berbaju takwa, paru, adeknya gitu, ngomong lepok gitu. Nah, jika beli kolak dia pakai kolak pelaku bro, cara kolak tuh, saking gitu mereka kali gitu kan. Jadi orang teh tidak gitu. Munafik seperti ini yang kita bicarakan. Jadi hari anu ngabohong di orang, ngomong di hutan itu sore itu, kalau ada yang ngabohong, tapi beda kalau munafik anu dibahas juga ayatnya. Jadi pertama ada sifat kemunafikan, itu ada munafik benar. Ada sifat kemunafikan. Bukan ngabohong gitu. Pokok isu, ditagi isu, tapi sore. Pokok sore, ditagi sore, isu geli. Nah, bayang apa ya itu? Artinya karena dengan sifat kemunafikan. Tapi lain munafik benar sesuai ayat ini satu. Itu penjerat itu udah sebenarnya. Kalau penjara pinjol, ya bukan lagi apa itu munafik ya terhadap kamu. Selepas dari munafik dari waktu ayat dia masih orang beriman dan orang beriman atau kalau depan sifat menafikan. Jadi jika ibu depan domba atau bapak bawa domba gitu. Jadi bawa domba bapak. Tapi dalam domba itu bapak itu bawa domba, tapi lain domba. Orang beriman dan orang kemunafikan, orang beriman bau domba, bau munafik. Jadi nggak bawa domba, dan benar-benar munafik dan kumahaya itu kan. Dan bohongan ayat di antara sifat-sifat munafik, bayangkan. Tapi ukur kabawan mengkahewan mengkahewan. Jadi ulah disabit dan sawit kalau di sekitar orang bisa ada yang memang bohong kan, ada yang tinggal janji. Tapi nggak lagi kawan-kawan. Tahu yang satu antara ayat itu. Tadi itu memang pura-pura masuk Islam itu. Tapi kepura-puraan apa? Sekalanya itu upami ditelakan sama maka gunawan dari pasal pakai ini yukor dibunuh Allah mereka menipu bayangkan Allah lain itu dalam arti maksud mereka ingin menipu Allah dengan perbuatan begitu padahal Allah mau ditipu dan orang-orang beriman hari ini berapa atau tadi kita hidup oleh termasuk nipu dan memang benar-benar di Islam tadi itu sholat besar gitu, saya tak kurang muhur, tapi dah hari kita waktu ini ayat itu kan. Jadi kena hati-hati, ya kan bagian bulan kafir bagi dia mah salahnya kafir, dia mah salahnya kafir, dan dia masih Islam, pura-pura. Itu kami zaman Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan. Abdullah bin Sabah orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Itu hari bangsa orang mau. Dan Allah mau bisa tambah menjadi ayat yang bangsa orang. Dan bau munafik mana? Jika bau domba, tapi dari domba gitu. Gitu ya. Bukan kalau bau domba. Saya lagi ada domba kuring apa? Ya, jadi karena dia, karena saya hari munafik itu kan, terbukti kalau dilakukan. Apa nanti kata maka wafat bingung ini, mereka sebetulnya tidak beriman. Karena dengan aku bau munafik, beriman tetap dan beda melakukan kesalahan-kesalahan di antara sifat munafik tetap kita melakukan.
Tadi ini benar. Semuanya kena hati-hati gitu lah. Dan dia misalkan bukan gitu. Ya aku nggak bohong, kepengen berjuta. Sebelum sekolah, lepas mau sholat kan, kata sebenarnya waktu beriman begitu. Itu lah. Saya benar-benar doa, saya mau doa ada gitu. Saya benar-benar munafik, saya mau munafik gitu. Nah, itu istilah sifat sifat maksudnya lain benar munafik sebenarnya. Kenapa salah yang ke bawah? Bongana melakukan salah satu dari sini kemunafikan tadi. Karena hati-hati kita dia, apa bakal dari hati di saat itu baris depan gitu. Itunya sabtu. Nah, kita masuk ke ayat ke-11. Auzubillahi syaitonir rajim. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka itu mereka yang disebut di ayat 8 masih menurut kita gitu. Nah, ayat 8 itu kan wa minan nasi mayaqulu amanna. Di antara manusia ada yang mengucapkan kami beriman. Jadi alih lisan nama mengucap beriman, hati dari nama orang beriman. Tapi Allah alih sunnah wa ma'hum mereka sama sekali tidak beriman. Karena dan lisan mengucap beriman, padahal hati sama sekali tidak beriman. Karena dimaksud wa idza qila lahum hadisnya ini karena ayat 8. Sebagai cara baca Quran, ayat Al-Quran, bila Al-Quran benar munasabah ayat. Jadi munasabah ayat itu kalau tinggal Quran nomor 11 di ayat 11, ada tinggal ayat sebelumnya gitu. Lagi ayat kaitan, nyambung gitu. Karena nanti ayat atasnya supaya terputus pemahaman. Jika gagal paham bahaya gitu. Bagi pas gagal paham kita bakal salah dina ucapan, salah dina perbuatan, dan salah kita lakukan itu. Nah, jadi wajiblah kita lakukan dan apabila dikatakan kepada mereka maksud nama dan ini munafik tadi. La tuqtilu fil ardi. Janganlah kalian berbuat pangkat di muka bumi. Jadi maksud itu di ayat ini sangat pasal kerusakan di harta, kerusakan fisik. Kerusakan fisik maupun kami bisa sampah sembarangan, dibangun, kembang pohon dengan tanpa peraturan, tidak ditanam lagi, rusak, longsor, mencari ikan di laut pakai bukan harimau, pakai bom, naon ada gini-gini, lebih rusak, terumbu karang, atau nanti ada bom nuklir gitu kan, berdebur di Hiroshima, Nagasaki gitu, buat mereka, ada pak, bom atom berusak, tapi kalian tahu. Bagi kerusakan atau model itu di mana sahawa yang menjadi korban, jadi ahli itu ya, pokok lama berkurang. Ya, apabila berbugilah ada longsor, ada banjir, atau naon lah gitu kan. Sajal di anu itu keras kayu itu ada, tapi kalau terjadi kita turun kita. Jadi korban kerusakan fisik malah disuruh lagi. Iya, maksudnya kerusakan fisik itu satu kiri di situ. Tapi pasal itu kerusakan agama. Kerusakan agama. Simbolnya jangan ambil contoh kerusakan agama. Tetapi ya diminta paling itu bicara. Mari diterima atau wawancara. Kalau korban
Jadi disisakan sakat rumah sakit satu itu ada pengajian. Tapi akhirnya 2000 kejadian apa? Mau diceritakan kesimpulannya 2017. Nah, jadi pengajian. Nah, di pengajian itu dia nggak ngomong ada sangat. Nah, terus di ustazah ditaruh di jamaah masjid. Hari itu dia kawin pun ada kawin pun sampai kawin total. Jarak sampai mobil pun jika di puncak Bogor di perbatasannya antara Cianjur dan Bogor. Tapi banyak praktek kan. Juga bupati Cianjur kota mengeluarkan perda itu, perda pelarangan kawin kota. Bagi ayah juga ayah penyediaan, ayah cara jadi belum terpakai asal ada 20 juta. Pokoknya terang beres disiapkan segala gitu. Tapi mending kita mah ayah wali, ayah saksi, ayah kamar pengantin, dan nah, hari ini ikut lagi. Di sana kan? Dari satu isu pertama nikah nanti membuat. Jadi saya tahu kalau bawa kita ke istri dan pamannya hari wali kasasi. Allah wali di Sumatera. Akhirnya menuju bilang di sini. Anu mondok di pesantren di tahu bapak saya orang pesantren belum bisa. Besarnya gitu kalau belum dari amin. Jadi itu jadi dua. Ya kan, dapat saya berita nasional kan. Kata para diwawancara kemudian di Sumargo, jadi diberi cerita dari anak ini depan. Kemudian hancur masa depan. Masa depan anak rusak hati anak. Khususnya kegalisan anak. Saya tempat aduh diri saya untung kepada untuk kepada merenangkan dan lain. Disarankan juga untuk dihukum mati juga dasar. Dan paling tepat tetap masih pengurus awalnya kita lembaga pendidikan di Kanada itu di bawah Kanada. Dalamnya itu seperti 12 itu 12 lembaga. 2 Pak dihukum mati kan? Udah saja dihukum mati dikebiri. Tapi jauh orang tua masyarakat sekitarnya jauh gitu. Nah itu bukan kasus jenisnya begitu. Tapi zaman skalanya masih kecil. Skala. Tapi umpami ada ayah di dia aja. Atau di dia itu sebenarnya tidak itu. Tapi rada salah video itu. Ibu ya tiga video itu. Ya wah ini skalanya ada. Sama. Tapi sebenarnya dari dia kan jadi iya taruh kita taruh kemana nggak beli isi sebenarnya isi isi kalau setiap tahun itu jadi wajar kalau lahir ya ibu bagi sekian mengumpul ya jangan dia diberi oleh bohong
terpisah, angkat tangan. Jadi kerusakan agama tapi cuma dari fatal sekali. Mudah-mudahan jadi kalau kamu kan kalau versi Indonesia atau saya versi Indonesia. Kalau tidak kamu itu sudah ada kalau disediakan kalau ini. Sudah, besok harus kita digantung kalau bukan saya, nyari digantung kalau bukan. Secara ditarik gantung kalau bukan. Nah, cuma kan aku nyesek nate, aku makan nyesek nate, tetap pakai apa, bendera aja. Atau tetap pakai apa? Kalau nyareta, mana biasa ketinggalan atau melalui. Ya tuh kan kayaknya nggak tahu ya tadi pokok kan. Nggak tahu ya. Jadi beneran ya nggak tahu ya. Kalau di bahasa itu lain lahir lawan. Jadi inilah yang dimaksud dengan pasal positif kerusakan agama. Wah, sama tentang nyawa. Di orang mana beda-beda pendapat, kalian beda pasti. Beda pendapat, semua musuh ada di imam gitu. Masih mengingatkan itu. Cuma dimaksud beda pendapat atau murid-murid akhirnya berkuliah di aman. Karena dari sakit kan, jadi guru-guru nanti jamaah. Balik lagi sih di dia sih, apa opat itu kan? Terus juga beri rapor ya. Ada beda pendapat ya gitu. Sekali ini datang sana langsung menolong gitu. Memang itu kan terus produk daripada orang-orang munafik kalau menyusup. Maka di zaman Utsman bin Affan, yang tadi Abdullah bin Sabah saya, dia membentuk kelompok sama dia, mengadu domba antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Aisyah teh istri Nabi, Ali teh menantu Nabi. Diadu domba parah. Menteri itu ada tegak itu. Jadi karena itu benar-benar sudah kepastian. Ya kan, sahabatnya, anak bulan sahabatnya orang Yahudi menyusupnya. Terus itu adu domba ada, perang ini antara Ali dan Muawiyah. Ini perang sipil. Ali menantu Nabi, Muawiyah teh Ipar lagi itu. Perang itu. Korban sebanyak. Saya mengutus di Purwoko. Seberapa setengah hati dilaku gitu. Dilaku merupakan minat itu
Gimana gitu? Kita itu hebat, apa jadi itu? Jadi ketika tadi tenda orang sesama agama baik tidak merasa bersalah. Dia menjadi masalah tidak merasa bersalah. Justru dia paling bahaya Pak. Juga itu tahun di lapas itu ada di sini ibu, aku pilih itu, aku mengaji kita review, ujung dia, tapi masih tersangka, tidak ada perasaan bersama dan siap review kan? Tapi menurut saya gitu kan, artinya berarti tentang di sana katakanlah divonis oleh hakim sebagai yang bersalah. Atau orang maupun tidak asal orang berusaha penjahat pasti tidak sebenarnya. Tapi tidak merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia merasa bersalah. Sama dengan kerusakan itu. Maka sama bertobat kan itu. Hari itu dia bertobat. Bahwa yang tahu annahu mutadun mereka merasa bersalah. Maka ayat membaca di masjid itu, ayat tidak ada dosa sih. Seelahkan kebajunya, semua karena dilanjutkan pada kerusakan pemahaman dan pemikiran. Saya tahu orang-orang munafik. Dan ternyata kan yang membuat ISIS itu CIA ini agen kan di Al-Baghdadi itu pertama itu kalau memproklamirkan diri sebagai Imam Mahdi gitu. Semua harus berbaikat kepada Al-Baghdadi. Ternyata prinsip-prinsip ternyata dia agen CIA penyusup saya. Munafik yang sedang kita bicarakan langsung dimunculkan. Jangan berbuat pasal ini. Akhirnya kalau sekarang aku mampu di Irak, di Afghanistan, di Suria, di Palestina, di Yaman, kurang berupa tadi kata di Afrika, kata jalan mau hari namanya di Suria, di Palestina marah, otak saya di bangunan anu dan terus puing-puing. Jadi dari kerusakan pemahaman, dari kerusakan pemikiran, kerusakan agama, menghasilkan kerusakan yang lain. Yang lebih berbahaya, si pelaku tidak merasa padahal belum merasa goreng-gorengnya dosa-dosanya ada dosa gede harimah masih istighfar masih tobat ditampi Allah tapi dari itu tidak ada perasaan dan bahkan mereka mengatakan ketika setelah lakum silu bil'ar kalian jangan berbuat masak di bumi. Oh mereka orang munafik mengatakan inna manahnu muslimun sesungguhnya hanya kamilah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Karena saya gitu kan. Sini arti sedang memereskan ini. Untuk bicara kalau berpakat sini arti benar-benar asal berbuat masalah. Padahal yang sudah ditimbulkan adalah fasadul fiddin. Apa fasadul fiddinnya? Berkata itu apa fasadul fiddinnya adalah? Karena ini munafik ini kan hari itu tadi ya. Dulu wajah air kita tadi dua wajah. Dan itu hayu, kafir hayu. Orang kafir hayu, orang beriman hayu.
lain. Dia merasa perbuatannya itu adalah perbuatan yang mengadakan perbaikan untuk perdamaian. Padahal justru dengan cara begitu dan menimbulkan ajaran-ajaran baru malah melahirkan pemahaman yang ekstrim seperti tadi. Kita bahaya teman-teman. Dan itu salahnya sudah besar, bukan lagi negara, teman-teman. Sudah lencang negara itu, teman-teman. Terus kita orang atas Simkuring tahun 2014, teman-teman. Jadi rencana sama besar. Maka sama apa teman-teman? Jadi rata-rata ditinggalkan ke orang ini sebelum dicatat kesulitan keluar. Ini tahun awal. Ya, sudah perang kan? Atau ibunya rencana dengan berbeda. Ya, orang itu masih bawa gunung itu, kata masih bawa sebenarnya. Karena orang kampung pun diberikan orang Banjaran dari sudah pengalengan, pengumpul mencatatkan saja, sebenarnya sangat diusaha. Pun saja apa kerah lapor lagi itu gitu katakanlah. Tapi tadinya, maksudnya itu berhutang kepada itu tak asik. Nah, produk-produknya pemahaman yang bisa seperti itu untuk mengadu domba. Merusak keyakinan, merusak pemikiran. Tapi dia merasa melakukan kemaslahatan. Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya hanya kamilah yang melakukan kemaslahatan. Kumaha dijawab Allah. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah yang berbuat kerusakan, berbuat fasad. Walakin layak turun, akan tetapi mereka tidak sadar. Sadar mereka terumah. Upami tidak ilmu bahasa, kalimat yang Allah gunakan ini ada 5 tauhid. Pertama alam, luka 2 inna, luka 3 hukum, luka 4 al, dina al-mujidun, anu kalimah la yasurun walakin la yasurun 5. Iya maka terima saja. Upami ayah orang di bumi, ibu sebarang kali disebut orang itu 2 kali ya. Orai. Nah, berarti itu bahaya. Menegaskan 2 kali kan? Nah, upami ayah orang pasti 2 kali. Upami ayah kebakaran sebarang kali 2 kali, tahu ya rata-rata kan? Kebakaran. Nah, rata-rata kan gitu. Tapi dia bahaya. Soalnya gitu. 2 kali. Sobiar itu 5 kali. Kebakaran. Luasan mau batu burina. Wah, kurang biru sekarang tuh pakai baju tuh pakai daunnya langsung lompat di mana? 5 kali waktu penekanan utos. Udah bisa ini waktu itu. Kemudian jadi ada 2 kali ini orang terus keluar pak. Itu 5 kali. Orang. Nah, itu nanti tauhid sebenarnya. Tauhid jadi tauhid itu. Tidak. Jadi Allah menggunakan tauhid level 5. Ada apa penggunaan tauhid level 5? Jadi walaupun diekspresi itu masih gak dia, kan orang munafik itu nggak rasa benar, nggak rasa paling berbuat masalah. Lalu diekspresi itu mah, ini panas ya. Ini kalau sangat
Saya tak baik gerak bari naon teh mulai bari itu tak kira. Saking naon kata buku itu saking naon. Naon yang kerusakan tapi ngerasa dalam hidup saya. Tak, coba kan hari Allah menggambarkan bentuk kurang disebut gemes kurang disebutkan dia. Tak menggambarkan itu di bahasa. Jadi ahli bahasanya pokoknya tuh ayat ini saya tahu itu di level dan biasa lagi tahu itu kan dua wal asri innal insana lafi khusrin ya paling dulu demi masa demi sesungguhnya manusia sesungguhnya benar-benar dalam kerugian lafi khusrin itu tahu kene paling dia level dulu darah-darahkan memang dulu oh itu jadi untuk bahasa orang kebersihan kalau kerja memenangi kebersihan itu disareknya kerusakan dan memang karena mereka telah berbuat kerusakan tapi asapan kebersihan asapannya masalah malah dia kan sama pada disebut innama nahnu muslihun upamanya tidak terjemah secara literal. Jadi innama saya disebut saja ada kasar di dalam ada kasar sedikit. Jadi kan kami mengumpul lalu di masalah saya awal lagi kami mengumpul lagi saat itu. Kan kami mengumpul di masalah awal lagi. Namanya kerusakan, tapi ngomongnya begitu semua orang ke dalam begitu. Dalam masyarakat kan dalam masyarakat biasa. Tapi dia saya yakin dan bahkan mereka kami ngumpul dulunya masalah itu orang itu kami ngumpul. Itu apa? Nah, sama orang kayak itu bahkan kami ngumpul gitu. Padahal sudah tepat kerusakan yang dia perbuat. Supaya terkena rumah orang begitu. Kira-kira gitu. Belum mau ini ahli tafsir. Dia tahu itu bisa mati. Kalau coba orang kebersihannya itu kita dengar. Tapi para semua wilayah seluruh tidak ada apakah dia berhenti dari perbuatan itu? Jawabannya tidak. Maka kenal jalan menafsirkan, oke, dina ayat iya. Tadi, waya muduhum itu yang tidak mampu. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Dan penggunaan kalimatnya pakai kata yang muduhum. Kumahan dimaksud dibiarkan. Jadi yang muduhum itu yubli hukum dikirukan diwongoi gitu. Sekarang pasti awam jadi bahaya tetap bahaya terakhir. Semua itu yang itu akan membuat dia semakin sibuk dengan apa yang dia miliki dan lupa dan semakin jauh. Bahkan di ayat selanjutnya ditegaskan nanti kalimat tanya kalimat itu watarokahu fi dzulumat dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan. Ya. Kalau orang beriman semua itu besar. Orang beriman upamanya lakukan salah, lakukan dosa. So kita kita umum aku muslimah. Naon wae sama muslimah. Kunaon pakai ibadah muslimah aku Allah lah Allah menjadi supaya balik
berbalik tinggi. Kemudian ayah yang disebutnya tanggal kenapa? Wis gede ke orang. Karena berapa mungkin orang ditipu, dikhianati, didolimi, tapi kadang bahwa si dolim bisa ngedolim ke orang. Tapi kata dolim mana teh kena kawan. Jadi halangan bawah teh bisa jadi akibat kadoliman diri. Tapi kata doliman si dolim teh kena kawan. Bisa jadi akibat kadoliman diri orang sorangan, lima dolimkan diri orang dosa. Oh, saya beri kemudian kami ke rumah kamu. Dosa ketiga. Batur nuni mungkin ketika kena kami tipu nanti. Kamu basur atau dihir ketika kena dihir. Ibu percaya karena santet? Dihir santet? Percaya dah ayah bu. Jadi kenal bakal ayat satu sisi kan dibahas. Kita ayat sihir sudah. Wattabahu ma tatlu ala mulki Sulaiman. Mereka membacakan, mengikuti apa yang dibacakan di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi ayat itu dari makan itu tadi. Walakin asyayatina yu'alimuna nasa sikra. Akan tetapi setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Di zaman Nabi, ayat itu kena sihir untuk orang yang disebut santet. Ayat itu terang, nah aku kena santet itu, kira itu. Nabi jadi. Kantor kena sihir di orang yang langit, mulai ayat itu disebut boneka puhu. Boneka puhu, ibu kantor dalam susana. Nah, jadi ayat boneka kecil. Tapi hari Nabi malah Nabi itu dikasih dari ini. Dan memang untuk Jibril kan dirukyah. Pada hari Nabi selama Jibril dirukyah. Bismillahirrahmanirrahim dengan asma'al aku merukyah. Dirukyah ke Jibril, sama diwakilkan di Jibril. Tuh, oleh karena ayat itu kursi aku, baru menjadi kurang yang aku. Tapi datang zaman Nabi itu. Dicek orang sahabat, saja diangkat ayat dengan posisi ayat rambut Nabi atau memang di alitin dengan mereka. Itu Nabi memang merasa sakit dari itu. Apakah karena kedoliman? Bukan. Kita mah bayang namanya. Ujian dan menjadi ilmu bagi kita. Dan sampai memahami hari itu takdir bakal kena kejahatan orang apapun bentuknya, nah bahkan itu sihir. Wa ma'hum bidori nabihi min ahadin illa bismillah. Tidaklah mereka bisa memudaratkan dengan sihir itu kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Jadilah mohon ayat didolim melakukan kadoliman, kena kadoliman kabulan. Bisa jadi tempat jadi ujian kedua, ujian supaya berbalik itu. Nah, satu dari satu itu. Dan sampai mana yang mewah, mana yang kamu lalu lagi untuk memiliki dia. Saya balik dari tak ada memberi makna. Apakah itu kan harusnya mengambil angka dan memberi makna. Tapi lama dalam menafik makwal, wataro kamu. Dia sampai dengan rupa-rupa kepoin karena kita reaksi sama dokter. Sama dokter. Dan di barat kalau orang jadi murid, guru di atas sama dokter. Mereka ibu, suami di atas sama dokter. Rek makan dia, rek untuk, rek itu, rek jirah, sama dokter. Tak tahu boleh. Suami tengah atas, nah ibu terjadi aktif itu, begitu aku. Tapi ibu bertanggung jawab suami. Oh, aku bertanggung ahlikum naron sekali itu. Wasiat kepada suami, jaga diri Anda sekarang keluarga.
Kalau itu ada istri, anak kamu betul. Tinggal ambil anak, jadi aku. Tapi kalau saya boleh bahaya kalau itu dianggap berarti itu harus level ke level naon gitu kan. Akhirnya Allah berangkat ke dalam hati gitu. Ya, nah, udah nah berarti gitu. Nah itu jadi ini sifat orang munafik itu adalah berbuat apa? Melakukan perbuatan merusak, tapi merusaknya merusak secara mental, spiritual atau merusak agama. Yang kesananya akan merusak apakah tali persaudaraan, kekerabatan, bahkan sampai pada merusak negara sudah tadi. Kalau ini teman itu bakal dijadikan bahasan kalau aku bahas itu. Kamu itu suka berhenti itu dulu kan. Ya, pembaturan anak ibu nggak balas semua lagi. Pembaturan anak. Pasti kan nggak balas. Dan itu kan anggota pasukan itu gitu kan. Barang perang dia pelaku kecil. Apa sih? Tidak akan ada yang lebih mengerikan lagi. Orang munafik ini tidak merasa bersalah. Inna ma nahnu muslimun. Sesungguhnya kami hanya kamilah yang berbuat kemaslahatan. Hanya kami yang membuat kemaslahatan. Ini lebih bahaya dari itu. Dia yakin dan meyakinkan orang bahwa dia yang berbuat keberesan, kemaslahatan, bukan berbuat kerusakan. Padahal sebetulnya justru mereka yang berbuat kerusakan maka dibantah oleh Allah innahum humul mufsidun walakin la yashkurun dengan bantahan 5 level gitu. Oh tidak ketipu dibantah benar-benar dibantah gitu Allah. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah hanya mereka yang melakukan kerusakan. Dan mana yang tidak level 5. Mungkin level 5 tidak ubah. Bantahan yang benar-benar bantah sekali itu. Sampai gitu. Merupakan kurang ubah. Nah itulah jadi orang-orang. Jadi pelajaran bagi kita dari orang beriman. Kita goreng-goreng lagi, kita gorengan. Saya ribut saya sadar gitu. Malah kita ngalamin lagi sadar itu salah. Kemudian kalau pasal setan istilah dari orang gila gitu kan. Dekat kontrol nawa mereka dari orang beriman sangat mungkin melakukan hal-hal yang buruk, tetapi untuk sadar juga sangat mungkin. Semua itu di surat Ali Imran ayat 175. Orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum atau mendolimi diri sendiri, dzakarullaha mereka ingat kepada Allah. Padahal perbuatannya perbuatan keji, mendolimi diri sendiri, tapi ada orang beriman, dzakarullaha. Fastaghfiru li dzunubihi, mereka mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Fastaghfiru li dzunubihi. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan siapa lagi yang mengampuni dosa kalau bukan Allah. Kemudian ayat selanjutnya ulaika jazaohum maghfirah. Mereka itulah balasan bagi mereka ampunan. Wa jannah dan surga-surga. Jadi kita biarlah orang beriman pada. Nah, goreng-goreng dan salah-salah lagi kayak ini. Salah di elitnya oke bawah gitu. Kayak ini salah di elitnya juga itu. Oh, ada bayu kami kurang kamu dibahas sebelah. Oh, ulah putus asa.
Karena mungkin memang karawat kan, hari ini juga lama ngomong gitu. Tapi mulai dari kuliah suku dan tahun balik dari ke orang Gusti, orang kita asalnya beliau ke jalan keluar, beberapa pada diambil diberes tidak ada tersenang, tapi biasanya kali gitu, mau tapi kira apa kali begitu saja. Gara-gara video soklat, jadi DVD-nya, aduh, ini mana? Maksudnya ada baca, jadi TikTok kata lama ada klarifikasi kegiatan keluarga, karena kan ayat satu terakhir, overthinking, pemimpin keluarga overthinking, jadi tahu kealaman, pikirannya jerawat dulu, overthinking, Jangan ada cakap alaman dari orang dengan apa mana kosong jerawat dari sini. Kumaha begitu, ulang dia begitu. Ada sih pas poin ayat itu masih kena ini terkoyak dan itu tadi kontrol diri kenal. Itu tuh overthinking. Bermata memang orang Islam. Tapi pada orang Islam kalau ditanya ikut itu, orang terima gantung diri kami. Ya, ada berarti ada itu kan. Punawan cara itu. Ya, itu pandai dalam sekolah. Itu pandai ditimpa. Padahal mana pun. Memakai kalau ya memang ditagih kan memang dulu lah. Kamu boleh solusi ditagih itu. Nah, padahal obat ditimpa kalau soal komi ditimpa kalau usaha udah mesti habis sadar habis luar duit terima gitu kan. Duit pinjol gitu kan, bapak mau misalnya, sadar mesti diambil di sana, tapi turun, kami turun keluar, jalan keluar, menjadi mengulangi demi, jangan begitu, jangan berubah, wakil jawaban Wajib jawaban. Itu mana orang yang sama? Salah sama. Jalan. Sama ada jodoh. Korban jodoh. Dan awalnya rupa-rupa jalan keluar. Minimal makan tertentu, kenal, bebas. Saya yang terus itu dan sujud di bawah itu. Terus memikir itu ya balik ke sholat dan salah. Umat muslim mereka semua wajibkan seperti dalam berjemaah di kabur. Ternyata justru bisa jadi kuat kalau tadi nama sukses naon karena wanita itu hari jangan dibalik kelakar bagus betul bisa jadi kita orang satu aja itu karena efek tiga itu betul itu masih belum berusaha kalau balik iya kan kadang-kadang gitu tapi segera bertobat syukur bangkit deh. Orang beriman mulai, semua orang munafik benar dengan salah. Tidak mana muslimun sesungguhnya hanya kabilah yang berbuat kemaslahatan. Dengan salah bahaya. Bahaya malah bawa segera diberes, bagi pokok, bagi jauh, bagi pokok, bagi kering, karena bagi apa? Mau dengan kaya sungguh pertimbangan.
akhir yang buruk namun wilayah kita. Itu barangkali yang bisa disampaikan terkait dengan ciri orang munafik pada ayat 11 dan 12. Ya, belum tutup maka pilih ayat pertama. Kalau ibu ayat pertama. Kalau yang di kita, baik itu sekitar kita, itu sudah pertama perbedaan. Jadi harus dibedakan antara perbedaan dengan penyimpangan. Karena orang sama, pokoknya ada perbedaan dengan penyimpangan. Anu tadi itu penyimpangan. Kemudian itu penyimpangan. Mau tidak sama. Lagi memang sifatnya penyimpangan itu ada sama munafik. Cuma beda bahasa. Kalau penyimpangan itu nanti membahasakan di dalam hal itu tadi. Bahwa yang kamu adalah murtad. Mereka merasa tidak merasa besar, kepala yang tampil kamu. Sehingga tidak ada keinginan di dalam penyimpangan mah. Upami perbedaan, jadi adanya ketidaksamaan cara pandang atau pemahaman terhadap suatu dalil, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pemahaman. Perbedaan begitu. Upami penyimpangan bukan sampai ditemukan, tapi kita menciptakan beda yang bapak. Itu penyimpangan. Buku hari anu antar NU versus Muhammadiyah Salafi dan sebagainya, sama berbeda. Khilafiyah pasti dan namanya sampai. Jadi kan dia Pak. Ketika Bapak bilang ini A, saya pasti bilang B. A dan B ini memiliki argumen masing-masing. Nah, tetapi catatannya dari Nabi, fa'in asoba falahu ajrun. Namun benar dua pahala, wa'in asoa falahu ajrun wajibun. Namun salah, benar pahala lagi ini. Nanti dapat pahala dari perbedaannya. Tataran pada perbedaan pemikiran atau pemahaman. Upami penyimpangan itu daya ampun penyimpangan. Dan karena memang penyimpangan pada bakal kerusakan aja bakal ketinggalan kita. Perbedaan semua, mau apa dia yang kita nggak lupa. Apa kayak itu versi Muhammadiyah, apa tadi dia yang lupa, tadi dia yang lupa. Oh, nah, sekedar perbedaan boro-boro, benar. Boro-boro antar NU versi Muhammadiyah di NU aja. Cakur, sarang Menteri Agama yang kan beda. Kan MUI pusat yang mengeluarkan fatwa, terakhir terada salam agama ada, kan? Tapi kan Menteri Agama oleh Yakut kan di hadapan sampai nanti. Ya di hadapan dia kan kewajibnya gitu kan, salam agama. Nah, Takur itu kan mengkritik gitu. Kenapa mesti salam agama? Pakai salam Islam, salam Islam atau itu. Tapi di hadapan itu, namun bebek orang entok jadi kumaha entok sebelum duluan tiga orang gitu kan.
Tapi di analogikan itu kan itu takut. Sedangkan takut dan Menteri Agama ini kan masih satu inilah, satu ormas gitu kan. Ya, tapi ya itulah perbedaan. Masalah, soal pemikiran perbedaan. Tapi tetap resiko daripada berbeda akan ada yang benar, akan ada yang salah. Dan beda pun benar, pun yang pahalanya dua, pun salah pahalanya ini. Tapi kan masih dapat pahala. Hari dapat pahala ke mana? Ke surga ke neraka. Oh, jadi perlu jadi ramai. Dan resiko benar salah mengajar, resiko mempertahankan pendapat mengajar. Tapi tidak tahu kita perbedaan. Istilahnya istilah. Istilah atau istilah. Umpama itu firman, penyimpangan disebutnya istirok. Istirok itu perpecahan. Maka Nabi menyebutnya satap. Hari umat di alat tawati wasap tidak bilang. Umatku akan terpecah. Atas hari jadi 73 aliran. Pecahan ini ayat Ahlus Sunnah, ayat Syiah, Ahmadiyah, Murji'ah, Hadisi, bisa jawabannya. Kata apa? Pecah kita. Ahlus Sunnah itu rumah besar. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di rumah kita ayat kamar-kamar. Bagaimana rumah saya? Di dia ayat kamar NU, ayat kamar Persis, kamar Muhammadiyah, kamar Arisan, kamar-kamar yang masih satu keluarga besar di rumah besar bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kumpul di situ di MUI. Kata kamu di Indonesia makanya mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun dia berikut, jadi kayak di daerah. Masih tahu selama MUI ngajar di Amerika mulai tahu masih ada di dulu. Tapi upah lebih baru kita kan tahu juga. Karena kan ada yang berkorban untuk mengeluarkan MUI bahkan menghubungi institusinya. Sehingga tidak ada lagi wadah yang mempersatukan para ulama. Ormas ini itu bahaya sebenarnya. Nah itulah perbedaan antara istilah atau khilafiyah dengan istirah atau firqiyah. Perbedaan berjimbang. Tapi resiko mempertahankan pendapat itu biasa kan? Kan kita ulang-ulang jika polis tapi masih kurang tak ulang. Akhirnya itu salah. Nasib Nabi karena dan salah tetap dapat pahala. Dan hari itu kita level nyebut munafik pasti untuk beliau gitu. Nah itu perbedaan antara Panji Gumilang kan membaca penimbangan atau perbedaan. Panji Gumilang, Panji. Jadi dia mana yang membedakan, mana yang perbedaan dengan penyimpangan? Saya ambil contoh kasus masalah curug. Ya, antara itu semua media masalah curug. Itu perbedaan. Kenapa itu perbedaan? Hadis dan apa cara pandangnya berbeda. Hari yuharifu teh menggerakkan atau menggerak-gerakkan. Ia ngerti itu menggerakkan, berarti sakit itu dia nggak menggerakkan dia. Tentu ia menggerak-gerakkan, berarti perlu diulang. Tapi hadisnya, kata apa? Perbedaan. Tapi masalah itu. Dan soke amalnya menurut diyakini masing-masing. Dan resiko benar salah tetap kaya, bayangkan. Wah, tetap benar pahala kan? Kan nomor balik pasean, pasean matak benar kali itu. Hari ngobrol itu masalah makanan itu kudu balik kopi dengan ayam. Kudu balik santai suasana perbedaan. Hari Panji Gumilang kan, akhirnya Panji Gumilang kan, aku mengikuti viral. Istri, kalau kamu istri berada di saat laki-laki.
Kan ekonomi malah laki-laki di depan, perempuan di belakang. Hari iya, di depan laki-laki, teling ini awewe itu. Nah, itu ngomongin viral. Pertarungan rek makan dari rumah, perbuatan kiri. Tidak mau kali, teknik Quran dia hati tidak mau kali. Maka dia sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan wahai harus dibawa ke baris krim, balik ke sudah kan? Artinya terbukti berarti bersalah dalam terbukti bersalah apakah dengan Peggy Setiawan itu bebas kan tidak terbukti bersalah salah tangkap kan hari pasti berbilang oh benar terbukti bersalah berarti tuntutan perjuangan kan teman karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan secara keilmuan bayangkan kita pengadilan dunia ngomongnya soal di pengadilan wah terus ada kenapa itu teh? Kenapa semua bereaksi tidak? Pokoknya Muhammadiyah versus NU, logika gubernur, logika wakil presiden dan lagi logika bereaksi karena memang tidak penyimpangan sama sarang logika tidak berbenturan orang-orang teragama. Tidak aku sedang itu. Oh, cepat mereka boga tertinggi 150 lebih. Apalagi ada korban perempuan juga dan sebagainya lah tidak benar ya. Nah, kayaknya kalau jadi hati lalu disebut begitu bagus. Kemudian hari ini Parlemen dia membaca karena undang-undang penistaan agama. Pada itu dia dijelaskan undang-undang kita. Ada perbedaan pendapat mau biasa tidak apa. Mau dari lu itu kan. Bukan dipahami dan menggerakkan. Betul menggerakkan. Ya bukan dipahami dan menggerak-gerakkan. Begitu ya. Karena memang kata kalimat yuhariku seperti dalam teks yupak itu memang bisa diartikan dua. Tiga-tiga. Mau tak? Laki itu mau satu. Talqinkanlah, bacakanlah la ilaha illallah kepada mauta kalian. Nah, mauta itu mau diartikan apa? Karena mauta itu punya dua arti. Yang mau mati bisa, yang sudah mati bisa. Mauta itu. Di dalam bahasa Arab dia lebih kalimat adat dan jadi adatnya satu kata punya dua arti berlawanan. Jika kolot, dari kolot ayat kene, itu kalian yang dimaksud. Ya, tapi di mana itu? Bisa bapak, bisa ibu, bisa dua-duanya kan? Lamun ayat salah kalian, itu satu dimaksud bapak atau ibu lah. Satu kata tapi punya dua arti itu berlawanan, laki-laki perempuan. Bisa bahasa apa? Sebabnya ada mau nagih itu, diartikan akan mati juga setelah mati juga. Berarti ngamalkan mau nagih akan mati, sehingga bagi yang akan meninggal diharapkan, nah itu ketahlilan. Maksudnya matakan kalimat la ilaha illallah. Cuma dipahami mau anak kan mati. Sedangkan di hukumnya mau takdir dipahami sudah mati. Sehingga matakan la ilaha illallah setelah mati. Nah, itu disebut khilafiyah gitu. Itu disebut khilafiyah kan keponakan lah, itu keponakan kita di daerah Purwakarta. Barang di kuburan kene, itu di kuburan. Nah, dulu ya masih di kuburan. Langsung ini kan
berpikir kalau mau mengambil laki mau melakukan berarti setelah meninggal artinya ayah lebih kuburan, ayah lebih rumah, nama gitu. Nah, perbedaan model itu memang susah dihindari. Karena mau tak tadi punya arti akan mati atau sudah mati. Tapi tetap bayangnya, itu namanya perbedaan. Tetap resiko benar dan salah mau kita apa? Dua yang tetap ada salah satu tadi. Makanya ayat itu sebenarnya persoalan khilafiyah model majelis itu memang satu harus hati-hati dalam kondisi tenang. Yang kedua analisanya harus tajam. Kenapa? Karena dia kemana melibahas tanggalan kebutuhan hari masalah ilahi lawan mata yasin makan makanan atau kalau dia masing-masing punya hukum tersendiri. Kalau orang terbiasa dirang, banyak yang gitu terbiasa dia kena diri terserah. Nah, itu perbedaan khilafiyah perbedaan dengan penyimpangan. Ya kan ya? Iya, Pak. Jadi penasaran itu apa? Antum bahaya mana? Munafik karena ninggalin ayat sama banyak. Allah membiarkan ini seolah-olah memberi tanda anjir memberi pura ya betul Allah kan sama dengan sini menduakan Allah katanya. Jadi mau pura tentang menjadi seperti itu. Itu sebetulnya aku bahaya mana banyak. Ya, upami bahaya, bisa disebut tetap bahaya munafik, terutama bahaya anak kami ajaran Islam atau umat Islam, karena dia punya sifat merusak. Dia punya sifat merusak. Iya, baik dirinya ataupun orang lain ataupun agama. Itu bahaya. Dari segi bahwa sama sekali tidak akan diampuni, musyrik mah mau jadi alhamdulillah kalau aku mau ada sabar nih kajon opera mereka itu terjadi dari hari musyrik saya melakon itu tempat dari munafik mah masih mungkin asal surga kan tinggal akhir kan lu musyrik mah diri orang kan sama musyrik mah jadi setengah bahaya ke batur dengan baikkan agama, tapi membahayakan diri orang kan fatal dari ini fatal. Di belakang itu ada musik mas, yang tahu kan orang nama dia kurang tahu. Dan saya meninggal, oh enggak, Kita membayangkan diri sendiri, membayangkan orang lain. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita sudah merasa cukup ya menerima tausiah ya dari Pak Ustaz mengenai kajian surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan bahayanya sifat munafik. Dan tentunya mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat munafik tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum acara ini tutup, kita menundukkan kepala sejenak dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa kita dilimpahi barokah rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman dan dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'fi ni'amahu yukafi mujidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lidzati wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Latif ya Hafiz ya Hafiz ya Syafi ya Latif ya Hafiz. Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tassalam wa minka salam wa ilaika ya'udhu salam wa hayyu rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'alika ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina fi syakaratil maut wa najatan minan wa afwa min syarr.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi wa yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakatul Quran. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita tutup acara mengajar malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para seluruh jemaah, juga terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya. Sampai ketemu lagi bulan yang akan datang. Terus terkena